Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Pernahkah kalian berada di tengah kerumunan arak-arakan sisingaan? Suara kendang yang bertalu-talu, legingan trompet, dan dentuman gong rasanya menggetarkan dada, bukan? Seni sisingaan dari Sunda ini bukan cuma soal gotong royong dan atraksi boneka singa. Di balik kemeriahan suaranya, ada hukum fisika yang sedang bekerja. Kenapa suara rombongan sisingaan terdengar sangat keras saat lewat di depan kita, tapi mengecil pada saat menjauh? Dan seberapa bising si gabungan alat musik Paranayaga ini jika dihitung dengan angka? Hari ini kita akan membedah seni sisingaan menggunakan kacamata fisika, yaitu melalui intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Jadi, apa itu intensitas bunyi? Secara fisika, intensitas bunyi adalah ukuran daya energi yang dipindahkan oleh gelombang bunyi per satuan luas permukaan yang tegak lurus terhadap arah penyebarannya. Sekarang kita masuk ke rumus intensitas bunyi. Rumusnya yaitu I sama dengan P per A. Nah, turunan rumusnya yaitu I sama dengan P per 4PR kuadrat. Artinya apa? Intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R kuadrat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang taraf intensitas bunyi. Dalam fisika, taraf intensitas bunyi adalah perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Rumus untuk mencari taraf intensitas bunyi yaitu TI sama dengan 10 dikali log dikali 1 per I0. Memungkinkan kita menggunakan angka sederhana, misalnya dari 0 desibel hingga 120 desibel. Apa itu skala desibel? Skala desibel adalah skala untuk menyatakan tingkat kekerasan bunyi dengan satuan desibel atau biasa disingkat dengan dB. Skala ini bersifat logaritmik, bukan linier, sehingga kenaikan beberapa desibel ini berarti kenaikan besar pada intensitas bunyi. Teman-teman bisa dilihat di layar terdapat skala desibel dari 0 sampai 140 desibel. Dari 0 sampai 10 desibel itu digunakan untuk skala bernapas. Dari 10 sampai 20 desibel itu digunakan untuk gameristik daun. Dari 20-30 itu skala desibel berbisik. Kemudian pada rentang 30-40 desibel itu skala desibel untuk lemari es. Kemudian dari 40-50 itu skala desibel hujan sedang. Rentang 50-60 desibel itu digunakan untuk skala percakapan. Dan rentang 60-70 itu adalah skala desibel kemacetan lalu lintas kota. Kemudian, pada rentang 80-90 itu skala desibel yang sangat keras. Dan biasanya itu diperuntukkan untuk mengukur high dryer dan berikutnya pada skala desibel 80-90 itu merupakan skala desibel yang udah termasuk sangat keras. Biasanya terdapat pada hair dryer atau knalpot motor. Kemudian, pada skala 90-100 itu biasanya skala diperuntukkan untuk helikopter. Dan skala 110-120 itu merupakan sangat keras, biasanya digunakan untuk sirine polisi. Dan dari 130-140 desibel itu ambang batas yang menyakitkan, biasanya terdapat pada kembang api dan mesin jet. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.